Halo teman-teman, hari ini aku mau jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat, yaitu Bukit Tinggi. Perjalanan dimulai dari Kota Padang, kemudian menggunakan jalan tol Padang Sicincin sepanjang 36,6 km yang sudah dioperasikan sejak 28 Mei 2025 dan terbuka gratis. Dan ini informasinya berdasarkan dari driver, yaitu Warlock. Drivernya Warlock itu gratis selama 1 tahun ya teman-teman. Nah, ruas jalan tadi itu memangkas waktu tempuh dari kota Sincian menjadi sekitar 30 menit dibandingkan biasanya sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Nah, infonya dari si Cincin ini meski tol lanjut menuju Bukit Tinggi masih dalam proses persiapan, yaitu Cincin Bukit Tinggi, dan ditargetkan dimulai konstruksinya akhir 2026. Kemudian karena nggak ada jalan tol, kita menggunakan jalur biasa. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, meskipun menggunakan jalur biasa, view-nya cakep banget. Nah, seperti ini teman-teman, cakep banget view-nya, apalagi pas banget dapat hujan. Bukan dapat sih, pas kena hujan di jalan. Kemudian kayak ada kabut-kabut gitu, wah cakep banget pokoknya view-nya. Ya minusnya pastinya ada minus ya, plus dan minus. Semua keadaan pasti ada plus dan minus ya. Minusnya pasti jalan licin dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mampir dulu di salah satu sate yang sangat legendaris. Tak kenapa kayak semua tahu deh sate Mak Syukur ini. Katanya ini sate yang paling legendaris di sini. Nah, ini rame banget teman-teman, rame banget. Dan pas aku datang itu lagi habis satenya, jadi harus ditunggu dulu. Nah, ini satenya seperti ini kelihatannya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Setelah kita kulineran, sekarang kita akan jalan-jalan di Ngarai Sianok. Nah, ini sih kalau berdasarkan informasi yang aku baca dari artikel yang aku baca, ini adalah keajaiban alam tektonik. Nah, dari Ngarai Sianok ini adalah jurang atau ngarai sepanjang 15 km dan kedalamannya itu sekitar 100 sampai 120 meter, teman-teman. Ini terbentuk oleh patahan namanya itu Semongko, hasil pergerakan lempeng bumi di Sumatera Barat, teman-teman. Nama Sianok ini berasal dari kata Sianok yang dalam bahasa Minang yang berarti si pendiam. Ini mencerminkan suasana tenang dan damai di dasar ngarai. Ngarai ini juga menyimpan jejak sejarah. Beberapa gua dalam atau di sekitarnya pernah dipakai sebagai lokasi pembuangan mayat tahanan Jepang selama masa kolonial nih teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk ke Ngarai Sianok ini bisa langsung menikmati dua objek wisata. Yang pertama, view cakep dari Ngarai Sianok, dan nanti ada Gua Jepang. Kalau di sini sih nyebutnya Lubang Jepang ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas mengenai Lubang Jepang. Jadi kita akan jalan-jalan dulu di Ngarai Sianok, lihat bagaimana sih kondisi dari Ngarai Sianok ini. Nah, di sini kayak tempat pagelaran gitu ya teman-teman. Jadi ada berundak gitu, dan di sini kayaknya bisa mungkin ada tarian atau dan lain sebagainya yang mungkin akan dilakukan pada hari-hari tertentu ya teman-teman ya. Nah, aku datangnya di siang hari ini kebetulan, jadi nggak begitu banyak orang yang datang, masih cukup sepi. Nanti sorenya pas aku mau balik udah mulai rame itu teman-teman kondisinya. Nah, di sini ada informasi sejarah sedikit terkait dengan Sianok. Kalau mau lihat pause aja teman-teman. Nah, di sini aku bareng teman-teman ya, fotoan sedikit lah untuk mengabadikan momen. Udah jauh-jauh kita ke Ngarai Sianok, masa nggak fotoan gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kita fotoan di sini dulu. Wah, viewnya cakep banget sih viewnya. Tapi aku ngeri-ngeri, sedap meskipun di bawahnya ada jaring-jaring, tetap aja ngeri-ngeri gitu. Nah, di sini rasanya untuk pengelola baiknya diperhatikan lagi nih untuk besi-besi pegangannya itu, karena ada yang lepas gitu, jadi agak ngeri.
Jadi harusnya mulai diperbaiki ya teman-teman ya. Mungkin itu pesan yang aku bisa sampaikan ke pengelola dan pemerintah di Bukit Tinggi. Nah, ini undak-undaknya, jadi kita coba menyisiri. Bagus sih sebenarnya, ini rapi banget, tertata banget. Jadi rekomen banget dan bersih banget teman-teman, dan dijaga kebersihannya. Luar biasa sih, untuk top lah untuk pengelola dari sini. Mungkin hanya catatan-catatan kecil yang bisa diperbaiki untuk kedepannya sehingga wisatawan lebih nyaman nih untuk berwisata ke sini. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, aku sempat baca sekilas juga di sana dan banyak ditemukan fosil-fosil purba. Namun fosil-fosil purbanya adalah hewan laut. Nah, itu aku masih sampai sekarang belum paham juga bagaimana itu bisa terjadi. Apakah di sini dulunya adalah dasar laut, kemudian pergerakan tektonik yang bisa menghasilkan atau menyebabkan ini berubah, yang awalnya dasar laut sekarang menjadi di atas laut. Dan ini sangat tinggi ya teman-teman ya, jauh dari permukaan laut, dan ini bahkan dataran tinggi. Nah, di sini kita udah mulai jalan-jalan nih teman-teman, jalan menuju goanya, Goa Jepang atau yang disebut sebagai Lubang Jepang. Nah, dari Lubang Jepang ini di bawah itulah teman-teman dari Goa Jepang ya. Nah, nanti aku akan cerita sedikit teman-teman terkait dengan Goa Jepang ini, baik dari latar belakang pembangunannya, kemudian pembangunannya seperti apa, menggunakan tenaga dari masyarakat mana, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian kisah kelamnya juga. Nanti aku akan ceritakan sembari aku jalan-jalan menyusuri Gua Jepangnya. BTW ini cukup ngeri ya pada saat kita masuk. Dan di sini aku untungnya ditemenin sama temanku untuk masuk ke Gua Jepang ya. Awal-awal di sini aku berani guys, berani banget nih teman-teman. Gas aja lah, masuk sendiri nggak apa-apa, aman nih, aman, tempat wisata juga gitu kan, aku mikir ya. Tapi setelah masuk nanti ternyata pemikiranku salah guys. Memang harus ada temennya masuk gua ini. Nah, jadi di sini aku bareng temanku, jadi ada 2 orang, jadi aku berdua masuk ke goa ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyewa pemandu wisata ya teman-teman ya. Kurang lebih harganya 100.000 untuk pemandu wisatanya, tapi kali ini aku nggak menyewa pemandu wisata karena sebelumnya aku udah baca juga terkait dengan Lubang Jepang ini atau Gua Jepang. Nah, di sini kita udah mulai masuk. Ini cukup dalam ya, masuk ke bawahnya teman-teman ya. Nah, jadi coba aku ceritain sedikit ya terkait dengan sejarahnya. Nah, Gua Jepang atau yang lebih dikenal masyarakat lokal sebagai Lubang Jepang adalah salah satu situs sejarah yang paling penting di Sumatera Barat yang terletak di kota Bukit Tinggi. Tepatnya di kawasan Taman Panoraman Ngarai Sianok. Nah, gua ini dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia atau sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945. Itu pada saat ketika tentara Jepang menguasai wilayah Nusantara selama Perang Dunia II nih teman-teman. Nah, pada masa itu Jepang sedang mengalami perang besar melawan sekutu teman-teman. Posisi Sumatera Barat, terutama Bukit Tinggi, dianggap strategis nih teman-teman dari tentara Jepang, karena letaknya di dataran tinggi yang sejuk dan memiliki akses ke banyak wilayah. Bukit Tinggi ini bahkan pernah dijadikan pusat komando militer Jepang untuk wilayah Sumatera Barat. Dari sinilah muncul gagasan membangun sebuah bunker atau terowongan bawah tanah yang bisa dipakai untuk pertahanan, penyimpanan logistik, sekaligus sebagai tempat perlindungan jika serangan udara dari sekutu datang. Nah, terkait dengan pembangunannya nih teman-teman, pembangunan Gua Jepang tidak dilakukan oleh tentara Jepang sendiri, melainkan dengan sistem kerja paksa atau romusa.
ribuan penduduk lokal dipaksa untuk bekerja menggali terowongan sepanjang lebih dari 1.400 meter di bawah tanah Bukit Tinggi. Dengan lebar sekitar 2 meter dan kedalaman puluhan meter. Pekerjaan ini sangat berat, teman-teman, sangat berat. Para pekerja dipaksa menggali dengan peralatan seadanya, makanan yang minimum, dan kondisi pengawasan yang keras. Informasinya, banyak yang meninggal karena kelaparan, kelelahan, maupun sakit. Oleh sebab itu, Lubang Jepang sering disebut sebagai saksi bisu penderitaan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Nah, di Gua Jepang ini banyak ada ruangan-ruangannya yang bisa kalian lihat di sini. Jadi aku coba menjelaskan sedikit ya teman-teman fungsi dan ruangan di dalam Gua Jepang ini. Secara arsitektural, Gua Jepang dirancang dengan sangat rapi dan kokoh, teman-teman. Kondisi tanah di Bukit Tinggi yang berupa batuan vulkanik padat membuat terowongan ini tahan lama, bahkan tetap utuh saat gempa besar mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009. Di dalam gua terdapat banyak ruangan yang masing-masing memiliki fungsi khusus, antara lain: yang pertama, ruang penyimpanan amunisi dan senjata. Ini untuk mendukung peralatan perang ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ada ruang dapur yang masih bisa dilihat dengan saluran asap yang agak tidak terlihat dari luar. Jadi ini sudah sangat-sangat dirancang. Yang ketiga adalah ruang penjara. Ini tempat menahan para tahanan politik maupun orang-orang yang dianggap musuh Jepang. Yang keempat, ini ruang pertemuan atau markas komando di mana perwira Jepang melakukan rapat strategi perang. Yang terakhir adalah lorong-lorong panjang yang saling terhubung, dirancang untuk mobilitas cepat dan juga sebagai jalur pelarian. Struktur yang sangat sistematis ini menunjukkan bahwa gua tersebut dirancang sebagai fasilitas militer penting, bukan sekedar tempat untuk bersembunyi, teman-teman. Nah, aku mau cerita sedikit nih kisah kelam di Gua Jepang. Selain sebagai pusat pertahanan, Gua Jepang juga menyimpan kisah kelam nih teman-teman. Banyak Romusa yang tidak pernah keluar lagi dari gua ini karena meninggal saat proses pembangunan. Ada pula cerita bahwa beberapa ruangan digunakan sebagai tempat eksekusi. Masyarakat sekitar mengenang tempat ini sebagai simbol penderitaan rakyat Minangkabau pada masa perang. Setelah Jepang kalah tahun 1945, gua ini sempat ditinggalkan begitu saja. Baru setelah Indonesia merdeka dan Bukit Tinggi berkembang sebagai kota wisata, pemerintah menjadikan tempat ini sebagai situs sejarah. Nah, sejak tahun 1980-an, Gua Jepang mulai dibuka untuk umum dan resmi menjadi objek wisata sejarah. Pemerintah melengkapinya dengan penerangan dan jalur tangga agar pengunjung bisa masuk dengan aman. Saat ini pengunjung dapat menyusuri lorong sepanjang hampir 1,5 km, melihat ruangan-ruangan bersejarah sekaligus merasakan suasana mencekam yang yang membayangkan bagaimana kondisi masa lalu pada saat itu. Gua Jepang juga berada di kawasan wisata yang indah, yaitu Panorama Ngarai Sianok. Jadi wisatawan tidak hanya belajar sejarah, tetapi juga bisa menikmati pemandangan alam yang spektakuler. Kombinasi antara keindahan alam dan kisah sejarah membuat Gua Jepang ini menjadi salah satu destinasi wajib jika ke Bukit Tinggi. Nah, menurut saya nih teman-teman, Gua Jepang saat ini dipandang bukan hanya sebagai objek wisata, tapi juga sebagai media edukasi sejarah. Bagi generasi muda, tempat ini mengajarkan pentingnya menghargai perjuangan dan penderitaan leluhur. Gua ini juga menjadi pengingat akan kerasnya masa pendudukan Jepang dan betapa berharganya kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Gua Jepang ini ya teman-teman, menurut saya ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama, sisi kelam tentang penderitaan rakyat akibat kerja paksa, sekaligus sisa strategis yang menunjukkan kepentingan militer Jepang di Sumatera Barat.
Nah, kini Gua Jepang berdiri sebagai warisan sejarah, objek wisata, kemudian objek untuk edukasi, dan monumen bisu yang mengingatkan kita bahwa kebebasan dan kemerdekaan diperoleh melalui pengorbanan yang tidak kecil, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, sejarah dari Gua Jepang ini. Jadi kita akan telusuri terus mengenai Gua Jepang ini. BTW aku di sini cukup ngeri ya teman-teman ya pada saat masuk di sini. Untungnya ada temanku yang menemani. Nah, awalnya masih cukup oke teman-teman, karena kita melihat ada beberapa orang yang akan turun dan ada beberapa orang juga yang kita lihat di sana. Namun orang-orang itu rasanya cukup lambat untuk berjalan. Jadi coba untuk mendahuluinya. Kemudian pada saat kami mendahuluinya, kita semakin jauh meninggalkan mereka. Dan kami berdua explore aja berdua mengenai kondisi Gua Jepang ini. Dan iya, kalau saya sendiri di sini saya rasa saya akan merinding dan akan putar balik sih teman-teman. Tapi karena ada temennya yang saya ajak untuk keliling dan explore, jadi saya ya udah gas aja lah. Nanggung udah sampai sini dan capek banget udah sampai sini. Jadi kita jalan-jalan di Gua Jepang ini. Oh ya, by the way, teman-teman nggak usah khawatir ya di Gua Jepang ini. Saya juga pertamanya mikir akan sangat pengap dan gerah, tapi nggak sama sekali teman-teman. Ini sangat sejuk di sini, dingin malahan merasa, mungkin karena pegunungan, dan sangat sejuk di sini teman-teman. Nah di sini saya melihat dapurnya ya teman-teman. Dapurnya itu kelihatan memang seperti dapur karena ada bekas-bekas asap di atas. Bukan bekas asap sih, bekas-bekas pembakaran karena ada warna hitam-hitam gitu di atasnya. Nah seperti itu. Nah di sebelah kanan ini penjara. Jujur aja pas saya sampai di penjara dan mendekati daerah ini, jujur aja gak merinding ya teman-teman ya. Agak merinding sih. Mungkin karena dari cerita yang saya sudah baca mengenai gua ini, atau memang ada hal-hal yang mistis yang ada di sana, saya nggak tahu sih. Tapi intinya saya berdua masih berani. Tapi kalau sendiri saya kabur sih. Oke, di sini kita lanjut lagi. Semoga video ini sih tidak ada penampakan-penampakannya teman-teman. Tapi kalau ada penampakannya boleh komen di bawah detik keberapa, menit keberapa, biar saya coba lihat lagi dari videonya. Nah, di sini untuk audionya saya offin ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu juga kalau ada hal-hal yang nggak perlu saya dengar dan nggak perlu saya tahu juga mengenai suara-suara. Tapi oke lah, ntar saya coba naikin sedikit suaranya agar ada suara-suaranya sedikit. Tapi semoga overall aman ya kondisi dari suaranya dan tidak terjadi apa-apa. Nah teman-teman, karena di sini dihias sama lampu-lampu, jadi sangat bagus ya teman-teman ya. Dan di sini kalau nggak salah ditutupnya sampai jam 6 sore itu udah ditutup sih. Nah, mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan atau tidak saya pahami alasannya. Yang saya berpikir saya logis, mungkin aja udah tidak jam kerja, kan semua orang butuh istirahat. Kenapa harus sampai larut malam? Toh juga nggak ada yang mau rasanya untuk masuk ke sini untuk malam-malam. Seperti itu sih. Positif thinking aja ya teman-teman ya. Nah di sini nih. Oke, saat ini saya dan teman saya akan mencari jalur pulang tampaknya teman-teman ya. Karena ini kita udah kejauhan, kita nggak tahu masuk dari mana tadi. Jadi kita coba cari-cari jalur yang tadi kita lewati. Oh ya teman-teman, sebetulnya kalau masuk ke Gua Jepang atau lubang Jepang ini, tempat masuk yang tadi, teman-teman bisa langsung keluar ke jalan raya gitu saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bawa mobil atau ngajak driver boleh banget kalian masuk di atas dan ntar suruh tunggu drivernya di bawah tempat keluarnya.
seperti itu. Nah, saya juga baru tahu kejadian bukan hal sih, spotnya seperti ini. Jadi karena kita beramai-ramai juga, nggak mungkin saya mementingkan kepentingan kami berdua agar dijemput di sana. Jadi kami memutuskan untuk putar balik lagi ke tempat masuk tadi. Ya pastinya capek karena perjalanan yang cukup jauh. Dan nanti capeknya adalah pada saat naik tangga sih teman-teman. Nah sebelum kesana kita telusuri dulu. Ini banyak gua-gua, jujur aja agak-agak merinding sih teman-teman ya. Tuh ngeri banget pokoknya nih. Kalau sendiri saya nggak yakin berani sih teman-teman. Nah ini ujungnya ya teman-teman ya. Jadi setiap ujung-ujung itu rasanya sebagai tempat untuk pengintaian. Dan menurut saya ini juga tempat untuk sirkulasi udara yang bagus. Nah di ujung-ujung tempat ini tembusnya ke jurang Sianok itu ya teman-teman. Langsung ke jurang bawahnya itu. Jadi saya rasa ini memang tempat yang sudah dirancang oleh tentara Jepang untuk melakukan pengintaian dan hal-hal lain sebagainya. Nah, di sini agak gelap ya teman-teman ya. Aku coba pakai kamera depan tapi tidak terlihat sama sekali. Kondisinya seperti ini sih teman-teman. Semoga nggak ada yang ngikutin kan belakang. Aman kan ya? Aman. Nah, sejauh ini sih aman ya. Kalau nggak, semoga nggak ada yang nengok, nggak ada yang nyamperin dan lain sebagainya. Harusnya sih aman ya. Jadi aman guys, aman. BTW kan ini aku dubbing ya teman-teman ya. Jadi dubbing. Nah, jadi aku sambil menonton videonya, aku dubbing suara. Aku cukup merinding sih tadi jujur aja pas aku dubbing cukup merinding melihat-lihat kondisi yang tadi. Nah, di sini aku nih ketemu sama turis yang aku di awal. Jadi aku udah sampai menelusuri ke ujung, mereka belum kemana-mana. Rasanya baru mereka akan menuju dari penjara itu nih. Tapi nggak apa-apa, kita sudah selesai jalan-jalannya. Ini kita lagi nyari jalan untuk keluarnya aja sih teman-teman, kondisi jalannya. Jadi kita coba mengingat-ingat jalan-jalan yang kita lewati tadi. Jadi seru banget sih teman-teman, nggak usah khawatir. Tapi saran aku yang udah pernah masuk ke sana, sebisa mungkin kalian ngajak teman lah untuk masuk ke sana. At least 2 orang. Kalian bisa berdua. Jadi pada saat merasa takut ada temennya juga yang bisa menguatkan. Jadi pada saat kalian melihat sesuatu yang aneh, wah apaan tuh? Dan pemikiran kalian pasti udah negative thinking. Nah, tapi dengan cara yang saya lakukan pada saat kita melihat, wah ada apa nih? Kita harus cek benar-benar. Kita harus berdua. Kalau sendiri pasti nggak berani dong. Tapi kalau berdua, let's go lah, beranilah. Kita cek apaan ini. Tuh kan, ternyata beneran itu bukan apa-apa. Ternyata itu cuma pikiran kita aja yang pikir terlalu jauh, berpikir terlalu jauh ya, mikirnya pasti yang hal-hal mistis, hal-hal yang mungkin tidak terjadi, tapi kita mikirkannya itu karena pertama tontonan yang kita lihat, informasi yang kita sudah baca dan lain sebagainya. Nah, dikit lagi nih teman-teman, kita akan keluar dari Gua Jepang ini. Tapi oke banget sih. Jadi teman-teman yang pengen nyobain sensasi masuk Gua Jepang boleh banget. Kalau teman-teman punya nyali yang besar, ingin uji nyali contohnya, boleh banget nih sendiri masuk ke sini tanpa guide, tanpa teman, buat konten video. Kemudian jamnya jam-jam mendekati jam sore hari, jam-jam mendekati maghrib, boleh banget, mungkin boleh dicoba ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tantangan terakhir yang kita harus lewati adalah tangganya. Berat banget, pas turun sih enak ya, pas naik gila capek banget tuh. Lihat teman-teman, banyak banget anak tangganya. Udah jalan jauh, kemudian kita harus naik tangga.
BTW ini tinggi-tinggi banget ya tangganya teman-teman, jadi capek banget pada saat kita naik. Kelihatannya sih gampang ya, capek banget sih sampai di atas kayaknya pahaku dah lah saya kayak, aduh, pengen air hangat, pengen rebahan. Tapi seru sih. Ini pengalaman tidak bisa kita lupakan. Minimal pernah lah kita masuk ke gua Jepang ini. Nah, ini kita melihat. Semoga itu bayanganku kan ya. Bener kan ya? Kenapa di sebelah kiri ya? Tapi is oke lah ya, mungkin bayangan temanku. Kalau efek lampu aja sih paling. Aduh, mandi air hangat nih, enak sih ntar nih. Mohon. Ayo, kita sedikit lagi sampai guys. Sangat-sangat jauh perjalanan hari ini mengeksplor dari gua Jepang. Nah, teman-teman, setelah aku dari gua Jepang ini, aku akan ke spot wisata lainnya yang sangat-sangat bagus yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Nah, aku menghela napas dulu ya guys, karena sangat-sangat lelah. Oke, let's go teman-teman, kita berpindah ke objek wisata lainnya. Di sini saya akan ke Jam Gadang, itu ikon Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini ada Taman Bung Hatta. Kita masuk diawali dengan Taman Bung Hatta, kemudian kita lurus terus, itu akan masuk ke tempat wisata Jam Gadang ya. Nah, aku mau cerita sedikit nih tentang ke Jam Gadang ini. Ikon kota ini wajib banget dikunjungi ya teman-teman ya. Jam Gadang ini dibangun antara 1925 sampai dengan 1927 atas inisiatif Hendrik Tilof Rookmaker atau sekretaris kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi. Nah, ini sebenarnya sebagai hadiah dari Ratu Wilhelmina Belanda. Arsitek lokal yaitu Yazid Rajo Mangkuto mendesain menara ini, dan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh Haji Moran dengan mandor ST Sigit Ameh. Menara mengalami kemiringan akibat gempa 1926, lalu diperbaiki agar kembali kokoh. Kini Jam Gadang menjadi simbol sejarah dan kebanggaan dari Bukit Tinggi. Dan tempat ini memang sangat populer ya teman-teman sebagai objek untuk foto. Dan ada gantungan-gantungan kunci atau tempelan magnet atau tempelan besi atau di kulkas yang berupa jam gadang, di mana jam gadang ini juga sudah digunakan sebagai souvenir jika kita jalan-jalan ke Kota Bukit Tinggi. Nah, ini kondisi dari Jam Gadang. Rame banget teman-teman, seperti lautan manusia di sini. Aku nggak tahu apakah ini semua masyarakat lokal atau wisatawan ada yang seperti aku. Tapi rasanya sih banyak wisatawan ya di sini ya teman-teman ya. Nah, lihat tuh, cakep banget sih view-nya. Apalagi ntar agak malam ya teman-teman ya. Karena aku cukup sampai agak malam di sini. View-nya cakep banget sih. Dan banyak orang yang berfoto-foto di sini teman-teman. Jadi kalau kalian sendiri traveling juga nggak apa-apa, ada jasa foto yang bisa membantu kalian untuk melakukan atau mendokumentasikan foto Anda yang sangat kece di bawah jam gadang ini. Dan BTW di sini udahnya dingin ya dan sejuk banget ya teman-teman, jadi enak banget. Oke, setelah dari jam gadang aku balik kanan bubar jalan. Ini setelah kita melihat jam gadang yang sangat luar biasa, megah dan sangat bagus. Perut kita juga sudah mulai keroncongan, jadi kita akan makan itya lado hijau. Nah,
ada Itiak Lado Hijau yang terkenal itu yang di pinggir sungai itu tutup. Nah, jadi kita mencari warung sebelahnya. Jadi Itiak Lado Hijau. Nah, itu bahasanya. Nah, jadi kita pesen dan makan dulu guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian juga bisa berlibur ke sini dan ngajak keluarga. Bye bye teman-teman. See you next video.